kami di LMS, yaitu tugas guru penggerak. Kami ingin menanyakan tentang dilema etika. Ada 8 pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Ibu. Kami ada bertiga di sini, Bu, calon guru penggerak di angkatan 9. Saya sendiri, Ibu Julia Ramadhani, kemudian ada Ibu Buniati Tambunan, kemudian ada Ibu Herlina. Jadi ini bertiga ya, sekalian bertanya untuk ini bertiga sekali tiga. Iya. Tidak apa-apa. Nanti saya menjawab sebisa saya ya. Mudah-mudahan apa yang dijawab saya nanti sesuai dengan ibu semua. Jadi ini Bu, pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ini ya, cara saya untuk mengidentifikasi kasus yang pertama adalah saya tidak mendengar perkataan dari orang lain. Saya komunikasi dulu sama orang tersebut, apakah misalnya kasus tersebut memang kasus dilema etika atau rujukan moral. Jadi saya pahami dulu kasusnya, baru nanti saya simpulkan apakah memang dia kasus tersebut memang dilema etika atau rujukan moral. Selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini ya, selama ini saya menjalankan atau mengambil keputusan itu dari berbagai sudut pandang. Kemudian saya menimbangnya secara matang, mana yang paling benar. Dan keputusan tersebut juga harus menguntungkan dari berbagai pihak. Jadi menurut saya seperti itu ya Bu ya. Terima kasih. Baik Bu, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah prosedur atau prosedur apa yang bisa Ibu lakukan selama ini, yang biasanya Ibu lakukan? Yang pertama adalah prosedur yang saya lakukan adalah menentukan penyebab ataupun pokok permasalahan, mencari tahu siapa saja yang terlibat dan tadi pokok permasalahan tersebut. Setelah itu dari pokok permasalahan tersebut adalah dari orang terdekat. Kemudian adalah berdiskusi dengan warga sekolah, mencari solusi dan mengambil keputusan. Saya seperti itu ya. Lanjut ya Bu, untuk pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja yang menurut Ibu efektif dalam pengambilan keputusan Bu pada kasus-kasus dilema etika yang sedang dihadapi? Yang pertama adalah saya akan mempelajari dan menganalisis permasalahan tersebut. Dan yang kedua, menentukan solusinya, kemudian disesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Selanjutnya Bu, pertanyaannya yang akan kami pertanyakan, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Tantangan yang saya hadapi ketika saya akan mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik terhadap masalah tersebut, terhadap masalah atau kasus yang saya anggap benar. Dalam mengambil keputusan tersebut harus menguntungkan kedua belah pihak. Di pertanyaan ke-6 ini, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan dilema etika ini atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi gini ya, untuk mengambil keputusan terhadap masalah yang ringan, saya akan langsung mengambil keputusan pada saat itu juga. Tapi apabila keputusan itu berat, maka saya akan mengambil langkah-langkah dalam mengambil sebuah keputusan tersebut agar jangan ada pihak yang merasa dirugikan. Selanjutnya Bu, untuk pertanyaan yang ketujuh, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang dapat mempermudah atau membantu Ibu untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ini ya, dalam mengambil keputusan, saya akan selalu mengajak
warga sekolah, yaitu seperti wali murid ataupun warga sekolah yang lain yang sedang mengalami permasalahan tersebut, ya, agar dapat membantu saya untuk memecahkan ataupun mencari solusi dalam permasalahan tersebut. Oke Bu, dari pertanyaan kami yang terakhir ini, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di dilema etika? Yang pertama adalah pelajaran yang dapat saya ambil adalah saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat dan terbaik dalam mengambil sebuah keputusan. Terima kasih ya Bu, udah meluangkan waktu untuk kami dalam memenuhi tugas kami di modul 3.1 ini Bu. Semoga doakan kami lulus dengan nilai yang terbaik. Semoga Ibu selalu sehat. Kami kembali lagi ke kelas ya Bu. Terima kasih Bu. Semoga sukses ya semuanya ya. Ya Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Kami calon guru penggerak angkatan 9 datang kemari untuk menuntaskan tugas kami Bu di modul 3.1. Perkenalkan, nama saya Rima Sari. Ini adalah Saya menjadi Kambunan. dan ini. Dan saya Julia Rahmani. Tujuan kami kemari Bu ingin mewawancarai Ibu tentang tema kami pengambilan keputusan. Gimana Bu? Ya, bersedia. Siap. Silakan Ibu Juli. Baik Bu, di sini kami ada 8 pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Ibu mengenai pengambilan keputusan, dilema etika dan rujukan moral. Jadi untuk pertanyaan pertama ya Bu ya, saya tanyakan ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini cara saya mengidentifikasi sebuah kasus terlebih dahulu, saya memahami kasus yang tidak mendengar dari kata orang lain. Kemudian saya akan melakukan komunikasi terhadap pihak yang terlibat untuk mengetahui masalah yang terjadi. Setelah saya memahami kasus-kasus tersebut, saya akan melakukan beberapa hal untuk bisa mengetahui apakah kasus yang saya hadapi termasuk dilema etika atau rujukan moral. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, sudah pasti benar melawan salah yaitu termasuk pada rujukan moral. Dan apabila kasus tersebut dikatakan benar, melawan benar, sudah pasti kasus tersebut dilema etika. Jadi itulah yang dimaksud dengan dilema etika atau rujukan moral tadi. Pertanyaan selanjutnya Ibu, yang ingin kami tanyakan, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, selama ini saya menjalankan pengambilan keputusan dari berbagai sudut pandang, ya, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut juga harus menguntungkan dari berbagai pihak. Dengan kata lain, tidak ada pihak yang akan dirugikan. Baik Ibu, selanjutnya kira-kira nih Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan ini Bu? Prosedurnya yang saya lakukan adalah menentukan penyebab permasalahan, mencari tahu siapa saja yang terlibat, kemudian mencari tahu permasalahan dari orang lain yang terdekatnya, kemudian berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil sebuah keputusan. Baik Bu, kita lanjut pertanyaan keempat ya Bu ya. Hal-hal apa saja
yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi selama ini? Ya, hal yang pertama itu saya akan mempelajari dan menganalisa permasalahan tersebut, menentukan solusi, kemudian disesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum, yaitu solusi yang bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Pertanyaan kami selanjutnya, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Tantangan yang saya hadapi ketika saya akan mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik terhadap masalah atau kasus yang saya anggap benar. Keduanya, dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Jadi Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian Bu, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Yaitu untuk mengambil keputusan terhadap masalah yang ringan, maka saya akan mengambil keputusan terhadap masalah yang ringan, maka saya akan mengambil keputusan saat itu juga. Jika masalahnya berat, maka saya akan mengambil langkah-langkah dalam mengambil sebuah keputusan supaya keputusan yang saya buat tidak merugikan dari salah satu pihak. Jadi adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini yang mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, saya akan melakukan mengajak warga, sekolah ataupun wali murid atau orang-orang personal dengan orang-orang yang sedang mengalami permasalahan, sehingga banyak yang membantu saya dalam mencari solusi dan sebuah permasalahan. Baik Bu, berarti Ibu mengikut sertakan warga sekolah ya Bu ya? Ya. Oke Bu, pertanyaan yang terakhir yang melakukan dari kami Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu mengenai mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya dapat, saya akan ambil adalah saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat dan terbaik, mengambil suatu keputusan dalam memecahkan suatu permasalahan yang saya hadapi. Mungkin. Terima kasih Ibu untuk waktunya, sudah meluangkan waktu untuk kami dalam kami menyelesaikan modul kami di CDP ini Bu. Semoga Ibu sehat selalu, doakan kami untuk mendapatkan nilai yang terbaik ya Bu. Amin. Terima kasih ya Bu. Anak Ibu semuanya sukses ke depannya. Amin. Jadi lebih baik lagi. Terima kasih. Kita balik ya Ibu dulu ya. Iya. Balik kami ya Bu ke sekolah kami. Terima kasih banyak.